Bab 331 Monster Tua Fang Yu. Gadis itu mengenakan seragam sekolah menengah dan memiliki kuncir kuda. Saat dia terjatuh, setumpuk dokumen kertas di tangannya berserakan di tanah. Fang Yu melirik sekilas dan melihat surat penerimaan dari Universitas Nandu di antara dokumen-dokumen itu. Tampaknya gadis ini adalah siswa baru yang datang ke sekolah lebih awal. Gadis itu menopang dirinya dengan kedua tangan dan berhasil bangkit dari tanah, lalu memunguti dokumen-dokumen yang berserakan di tanah di depannya. Di antara mereka, ada selembar kertas putih, yang jatuh tepat di kaki Fang Yu. Gadis itu kemudian mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berbisik, "Teman sekelasku, maafkan aku." Tak ada bekas riasan di wajah gadis itu, wajah polosnya terekspos. Namun kulitnya putih dan berkilau. Fitur wajahnya cukup halus, alis dan matanya indah, dan warna hitam dan putih di matanya jelas dan bening seperti air. Dua siswa kelas 2 kebetulan lewat. Ketika mereka melihat wajah gadis itu, mata mereka terbelalak dan mereka tidak bisa berjalan lagi. Gadis yang cantik dan polos. Dia dari kampus mana? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lihatlah seragam SMA yang dikenakannya. Dia pasti murid baru. Kalau tidak, dengan kecantikannya, dia pasti sudah terkenal di sekolah sejak lama. Siswa baru, apakah kami harus naik dan membantu? Sementara keduanya berbicara, Fang Yu melirik gadis itu dan menggerakkan kakinya menjauh dari kertas. Terima kasih. Gadis itu segera berjongkok dan mengambil dokumen itu. Fang Yu berbalik dan hendak terus berjalan maju. Namun saat itu, gadis itu memanggil Fang Yu, "Teman sekelas, bisakah kamu menunggu sebentar?" Fang Yu berbalik, menatap gadis itu dengan bingung, dan bertanya, "Ada apa?" "Permisi, apakah Anda tahu di mana gedung kantornya?" Gadis itu bertanya dengan sopan. "Oh, ke arah sana." Fang Yu menunjuk keluar jalan sekolah dan berkata. Wajah cantik gadis itu sedikit berkerut. Dia melihat ke tempat yang ditunjuk Fang Yu, lalu berbalik dan memohon, "Teman sekelas, bisakah kau mengantarku ke sana? Ini pertama kalinya aku di Universitas Nandu, dan aku sudah beberapa kali mengambil jalan yang salah." Fang Yu menatap gadis itu, matanya bergerak sedikit. "Baiklah, ikut aku." Kemudian, di bawah tatapan iri dan cemburu dari kedua siswa kelas 2 itu, gadis itu mengikuti Fang Yu dan berjalan menuju gedung kantor. "Oh, aku benci ini. Kalau aku muncul di sini 2 menit lebih awal, gadis sekolah ini pasti sudah mengikutiku sekarang. Ini semua salahmu. Kita harus pergi ke Toserba tadi, kalau tidak kita akan bertemu dengan gadis sekolah ini. Apakah Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Nama saya Song Lis. Bolehkah saya bertanya siapa nama teman sekelas Anda?" Dalam perjalanan ke gedung kantor, gadis itu menatap Fang Yu dan bertanya dengan lembut. "Namaku Fang Yu." Fang Yu menjawab. "Oh, Fang Yu." Song Lis mengangguk dan bertanya, "Teman sekelas Fang Yu, kamu seharusnya menjadi seniorku, kan? Kamu dari perguruan tinggi mana?" Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan kakak senior. Tepatnya, aku bukan murid. Bukan seorang pelajar." Song Lis tercengang. "Ya, saya profesor tamu di sekolah seni," kata Fang Yu. "Profesor tamu." Song Lis menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, mengira Fang Yu sedang bercanda. Namun ekspresi Fang Yu sangat serius, sama sekali tidak ada maksud bercanda. Tetapi Fang Yu terlihat sangat muda, dan tampaknya paling-paling seperti mahasiswa tahun kedua. Bagaimana dia bisa menjadi profesor tamu? "Jangan khawatir, anggap saja ini lelucon," kata Fang Yu. "Oh." Song Lis tampak bingung, mengangguk, dan berkata, "Saya juga mahasiswa Fakultas Seni, dan jurusan saya adalah sastra Tiongkok kuno. Kalau kamu tidak bercanda, saya akan mengambil kelasmu nanti." Fang Yu berhenti berbicara dan memimpin Song Lis maju. Bangunan di depan adalah gedung perkantoran. Setelah berjalan sebentar, Fang Yu menunjuk ke sebuah bangunan di depan dan berkata, "Baiklah, terima kasih Profesor Fang karena telah menunjukkan jalan kepadaku." Song Lis berkata sambil tersenyum jenaka, "Aku pasti akan membalas budimu nanti dan mentraktirmu makan." "Tidak perlu nanti, tunggu saja sebentar. Aku belum makan siang dan aku agak lapar," kata Fang Yu. Song Lis tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di sini sebentar, aku akan menyelesaikan formalitasnya dengan cepat." Setelah mengatakan itu, Song Lis berbalik dan berlari menuju gedung kantor. Fang Yu menatap punggung Song Lis dan sedikit menyipitkan matanya. Karena keluarga-keluarga besar seni bela diri sengaja menyembunyikan berita itu, berita runtuhnya keluarga Zheng tidak menimbulkan banyak sensasi dan bahkan tidak menyebar ke daerah lain. Berita ini hanya tersebar di kalangan seni bela diri Huaibei dan tidak seorang pun berani mempublikasikannya. Keluarga Han, belajar. Di sofa ruang belajar itu duduk seorang lelaki berambut panjang terurai. Pria itu tampaknya berusia 30-an atau 40-an, tetapi rambut panjangnya berwarna putih keperakan. Han Qi berdiri di depan pria itu, membungkuk sedikit, dan tampak sangat hormat. Pria ini adalah pilar sebenarnya dari keluarga Han mereka. Dia juga salah satu seniman bela diri terkuat di Huaibei, tetua tertua dari keluarga Han, Han Tianqi. Petik 2.
Tetua Agung, aku telah menceritakan kepadamu secara rinci semua yang kulihat. Apakah kamu punya pertanyaan? Han Qi bertanya. Han Tianqi tidak berkata apa-apa, matanya tampak berpikir. Han Qi tidak berkata apa-apa lagi dan hanya berdiri diam di sana. Setelah hening sejenak, Han Tianqi bertanya, apakah menurutmu ada jiwa lain di Fang Yu? Mendengar pertanyaan ini, Han Qi sedikit mengernyit dan berkata, Penatua Agung, berdasarkan beberapa kali aku berhubungan dekat dengan Fang Yu, aku merasa kondisi Fang Yu tidak seperti orang yang dirasuki roh lain. Menurut akal sehat, orang yang memiliki dua roh dalam tubuhnya umumnya akan berada dalam kondisi mental tertekan. Namun, Fang Yu tidak membuatku merasa seperti itu. Kemungkinan lain adalah jiwa asli Fang Yu telah sepenuhnya dihapuskan oleh jiwa guru itu, jadi hanya jiwa guru itu yang tersisa di tubuhnya, dan dia berperilaku seperti orang biasa. Kalau tidak, sulit untuk menjelaskan mengapa Fang Yu memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Han Qi melanjutkan, mengapa menurutmu dia masih muda? Han Tianqi mengangkat alisnya dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Han Qi tertegun dan menjawab, sepertinya dia baru berusia 20 tahun. Berapa usiaku menurutmu? Han Tianqi bertanya sambil tersenyum. Wajah Han Qi berubah dan dia mengerti apa yang dimaksud Han Tianqi. Kier, dunia seni bela diri Tiongkok telah berkembang selama bertahun-tahun, dan ada ribuan teknik. Di antaranya, ada banyak teknik yang berhubungan dengan penampilan. Meskipun umur kita tidak dapat diperpanjang secara paksa, penampilan kita dapat tetap awet muda. Han Tianqi berkata perlahan. Han Tianqi berbicara dengan percaya diri, karena dia sendiri telah berlatih teknik serupa, sehingga di usianya yang sudah lebih dari 80 tahun, dia masih dapat mempertahankan penampilan seperti orang berusia 30-an. Fang Yu berhasil membunuh Zheng Yan, yang telah dipromosikan menjadi Martial Saint. Kekuatannya setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Zheng Yan. Tatapan mata Han Tianqi sedikit tajam, dan dia berkata, aku simpulkan bahwa kekuatannya kemungkinan telah mencapai puncak Martial Saint. Puncak seni bela diri. Wajah Han Qi berubah. Baginya, wilayah ini sungguh tak terjangkau. Pada masa sekarang, sangatlah sulit bagi seorang pendekar untuk mencapai tingkat seorang santo bela diri dalam keterbatasan hidupnya. Tanpa cukup keberuntungan dan kerja keras, mustahil untuk mencapainya. Dan setelah dipromosikan ke alam Martial Saint, berapa tahun kerja keras yang dibutuhkan untuk mencapai puncak alam Martial Saint? Jangankan yang lain, Tetua Agung Han Tianqi yang ada tepat di hadapan kita, telah menghabiskan total 40 tahun dari memasuki alam kehormatan bela diri hingga ke puncak kehormatan bela diri saat ini. Butuh waktu 40 tahun penuh untuk mencapai puncak alam kehormatan bela diri. Jika Fang Yu benar-benar berada di puncak alam Martial Saint, berapa lama umur sebenarnya? Jika kesimpulanku benar, Fang Yu adalah monster tua yang telah hidup setidaknya selama 200 tahun. Han Tianqi berkata dengan suara yang dalam. Lebih dari 200 tahun. Bisakah umur manusia mencapai level ini? Han Qi berkata dengan heran. Yah, aku juga tidak yakin. Yang ku tahu hanyalah semakin tinggi tingkatan seni bela diri, semakin panjang pula rentang hidupnya. Namun, jika menyangkut masing-masing individu, tetap saja ada perbedaan. Ada orang yang berhasil mencapai alam kehormatan bela diri, tetapi tetap tidak dapat hidup lebih dari 100 tahun. Namun, ada orang yang dapat hidup lebih dari 120 tahun dengan mudah, kata Han Tianqi. Usianya lebih dari 200 tahun. Tidak heran dia begitu kuat. Han Qi menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Han Tianqi berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, menoleh ke arah Han Qi, dan bertanya, bagaimana perkembangan Chen Luo, si penjahat dari keluarga Chen? Bab 332 Monster Chen Luo. Chen Luo belum muncul dalam pandanganku akhir-akhir ini. Saya bertemu Chen Nansheng kemarin dan menanyakan kepadanya sebuah pertanyaan. Jawaban Chen Nansheng tidak jelas. Jadi saya berspekulasi bahwa Chen Luo mungkin sedang menyendiri baru-baru ini. Jawab Han Qi, mundur. Bukankah dia sudah menerobos ke alam kehormatan bela diri beberapa tahun yang lalu? Mengapa dia mundur lagi secepat ini? Han Tianqi bertanya sambil mengerutkan kening. Terakhir kali aku melihat Chen Luo adalah di Gunung Baichuan. Tingkat kultivasi yang dia tunjukkan saat itu, menurut perasaanku, dia sudah mendekati puncak martial honor. Han Qi berkata dengan suara yang dalam. Puncak ahli bela diri, Han Tianqi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan berkata, keluarga Chen sangat beruntung memiliki monster seperti itu. Han Qi menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sebelum berusia 15 tahun, ia dianggap jenius dan memiliki reputasi besar di dunia seni bela diri Huaibei. Tetapi setelah kecelakaan mobil, Chen Luo tampak seperti orang yang berbeda. Kultivasinya meningkat pesat. Dalam waktu 2 tahun, ia berhasil menerobos dari tingkat kelima bawaan ke tingkat Grandmaster. Dalam 3 tahun, ia berhasil naik tingkat dari tingkat Grandmaster ke tingkat Master bela diri. Sejak saat itu, Chen Luo menjadi terkenal dan mengalahkan para jenius seni bela diri di Huaibei. Di antara kelompok jenius yang ditekan ini, Han Qi adalah orang yang paling menderita.
Di dunia seni bela diri Huaibei, keluarga Chen dan keluarga Han sama-sama kuat, dan kedua keluarga selalu menganggap satu sama lain sebagai musuh khayalan, saling membandingkan dalam segala aspek. Terutama generasi muda, yang merupakan pihak yang paling penting bagi kedua belah pihak. Sebelum berusia 15 tahun, keluarga Han memiliki kekuasaan. Saat itu, Chen Yi dan Chen Luo dari keluarga Chen keduanya tampak memiliki bakat yang pas-pasan, dan tampaknya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat Grandmaster. Di pihak keluarga Han, saudara laki-laki Han Qi dan Han Tianyu keduanya memiliki bakat hebat, terutama Han Qi. Pada usia 15 tahun, dia sudah menjadi prajurit bawaan tingkat ke-10, dan kultivasinya jauh melampaui Chen Luo saat itu. Namun setelah kecelakaan mobil Chen Luo, Han Qi tertinggal jauh. Chen Luo berdiri kokoh di puncak generasi muda dunia seni bela diri Huaibei, memandang rendah semua anak muda di Huaibei. Meskipun Han Qi, Chen Luo, dan Zheng Xiuchen dikenal sebagai tiga tuan muda agung Huaibei, Han Qi tahu dengan jelas bahwa gelar ini didasarkan pada kekuatan tiga keluarga besar, bukan kekuatan individu. Jika dilihat dari kekuatan, Han Qi dan Zheng Xiuchen tidak setingkat dengan Chen Luo. Saat ini, Chen Luo sudah menjadi pendekar kuat yang hampir mencapai puncak martial honor, sedangkan Han Qi bahkan belum menyentuh puncak alam Grandmaster, dan itu pun tampaknya di luar jangkauannya. Inilah kesenjangan antar talenta. Han Qi sangat marah dan tidak rela, tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Sekarang desahan Han Tianqi terdengar sangat kasar bagi Han Qi. Han Tianqi tampaknya merasakan gejolak emosi Han Qi. Dia menoleh ke arah Han Qi dan berkata, "Kier, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Monster seperti Chen Luo jarang terlihat dalam 1000 tahun. Kebetulan saja keluarga Han kita bertemu dengannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekarang keluarga Zheng sudah memilikinya, ini saat yang tepat bagi keluarga Han kita untuk mencapai puncak." Tapi Chen Luo sepertinya akan segera menerobos ke alam martial Sein. Saat itu, keluarga Chen. Han Qi mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Han Tianqi menunjukkan senyum licik di wajahnya dan berkata, "Chen Luo, kita bisa mencari seseorang untuk menghadapinya." Mencari seseorang untuk menghadapinya. Jika dia berhasil menembus alam martial Sein, siapa lagi yang bisa kita cari untuk menghadapinya? Mata Han Qi membelalak, dan wajahnya tiba-tiba berubah di tengah kata-katanya. Dia tiba-tiba mengerti pikiran Han Tianqi. Fang Yu. Jika Fang Yu dapat mengalahkan Zheng Yan, dia secara alami dapat mengalahkan Chen Luo juga. Jika mereka dapat menemukan cara untuk membuat Fang Yu dan Chen Luo berperang, maka keluarga Han akan dapat memperoleh keuntungan. Pada saat ini, Han Qi tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka berada di Gunung Beichuan, Chen Luo dan Fang Yu tampaknya mengalami beberapa gesekan. "Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud?" Han Tianqi tersenyum sambil menyipitkan mata. "Baiklah, Tetua Agung, aku tahu apa yang harus kulakukan." Han Qi berkata dengan bersemangat. "Kalau begitu, teruskan saja. Aku percaya pada kemampuanmu." Han Tianqi melambaikan tangannya. Dikatakan, "Aku pasti tidak akan mengecewakan Tetua Agung." Han Qi membungkuk dan memberi hormat pada Han Tianqi. Fang Yu berdiri di lantai bawah gedung kantor dan menunggu sekitar 15 menit sebelum dia melihat Song Lis berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. "Tidak, maaf, aku membuatmu menunggu lama." Song Lis berlari ke Fang Yu dan berkata dengan terengah-engah. Akibat latihan yang keras, wajah putih mulusnya pun sedikit merona. "Ayo pergi makan malam." Fang Yu berbalik dan pergi. "Baiklah, apa yang ingin kamu makan?" Song Lis bertanya. "Tidak masalah. Asal aku kenyang, tidak apa-apa." Fang Yu menjawab. "Lalu, bagaimana kalau pergi ke kafetaria sekolah? Aku baru saja mendapat kartu kampus dan aku bisa menggeseknya di kafetaria," kata Song Lis. "Oke," kata Fang Yu. Kemudian, mereka berdua mengikuti rambu-rambu jalan dan dengan cepat tiba di kafetaria terdekat. Karena beberapa jurusan sudah dimulai, ada cukup banyak mahasiswa di kafetaria. Ada banyak jenis makanan di kafetaria. Fang Yu mengeluarkan kartu kampus Song Lis dan menggeseknya tanpa ragu untuk membeli beberapa hidangan daging, menghabiskan lebih dari 20 yuan. Ketika Fang Yu duduk di depan Song Lis sambil membawa nampan berisi makanan, mata indah Song Lis terbelalak. "Bagaimana kamu bisa makan sebanyak itu?" Song Lis bertanya dengan heran. "Sebenarnya aku bisa makan lebih banyak, tapi piring ini tidak cukup menampung semuanya," kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. "Tidak apa-apa, tunggu sampai kamu selesai memakannya. Jika kamu masih menginginkannya, pergilah dan ambil saja." Song Lis berkata sambil tersenyum. Fang Yu berhenti berbicara dan hanya makan. Fang Yu tidak banyak bicara selama makan. Namun penampilan Song Lis telah menarik perhatian sebagian besar anak laki-laki di kafetaria. Peri turun ke bumi. Setelah melihat Song Lis, banyak anak laki-laki tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Pada saat yang sama, banyak orang juga mengalihkan perhatian mereka ke Fang Yu. Sialan, dia makan berhadapan dengan gadis secantik itu, tapi pria ini terus makan tanpa mengangkat kepalanya. Apa maksudnya ini? Apa dia tidak suka wanita?
Oh, alangkah hebatnya jika kau mengizinkanku duduk di kursi itu. Aku pasti tidak akan makan sesuap pun dan hanya akan menatap wajah peri itu dari jarak sedekat itu. Kau terlalu menjijikkan. Kalau aku mungkin akan memilih mengobrol dengannya dan bersikap moderat. Banyak anak laki-laki mulai berdiskusi dengan suara pelan. Fang Yu mendongak ke arah Song Lis dan mendapati bahwa dia cukup tenang, seolah-olah dia terbiasa menjadi pusat perhatian. Asalmu dari mana? Fang Yu bertanya setelah menghabiskan kaki ayam. Kampung halaman saya adalah sebuah kota kecil di daerah terpencil Huaibei yang disebut Kota Furo. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang tempat ini, kata Song Lis. Yah, aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana lingkungan di sana? Fang Yu meraih Rou Jiamo dengan tangan kirinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tempat ini sangat indah, dengan pegunungan dan air yang berselang-seling. Saat aku masih kecil, aku suka menangkap ikan di sungai kecil di depan rumahku. Song Lis memegang dagunya dengan kedua tangan, wajahnya penuh kenangan. Jadi, kamu pernah membajak ladang sebelumnya? Fang Yu bertanya. Tentu saja, keluarga saya telah bergantung pada pertanian dan penjualan makanan untuk membiayai sekolah saya selama bertahun-tahun. Saya kembali setiap liburan musim panas dan membantu, jawab Song Lis. Saya juga suka bertani. Saya juga punya kebun sayur, kata Fang Yu. Ketika Fang Yu memikirkan kebun sayur, hatinya sakit. Sebelum meninggalkan Huaibei, dia meminta Jirumei untuk membantunya mengurus kebun sayur, tetapi dia tidak tahu seberapa baik tugas itu dilaksanakan. Kebun sayur itu adalah kerja kerasnya, dan tidak ada yang salah dengannya. Anda juga punya kebun sayur. Mata indah Song Lis terbuka lebar, bola matanya yang hitam berbinar. Ya, tapi sekarang sudah diserahkan ke orang lain untuk mengurusnya. Tapi kalau ada kesempatan, aku bisa memberimu 2 sayuran hijau, yang murni alami dan bebas pestisida dan sangat sehat, kata Fang Yu. Oke, Song Lis mengangguk dengan berat. Fang Yu makan sebentar, lalu mendongak dan bertanya, apakah kamu juga bersekolah di SMA di kota Fuluo? Ya, ini pertama kalinya aku berada di kota besar seperti ini. Ketika aku turun dari kereta kemarin, aku sangat bersemangat. Song Lis dengan gembira menceritakan perasaannya saat itu kepada Fang Yu. Ketika Fang Yu mendengar jawaban Song Lis, matanya berkedip sedikit. Setelah beberapa saat, makanan di piring Fang Yu telah habis. Fang Yu berdiri, mengambil kartu kampus Song Lis, dan berjalan menuju jendela yang menjual makanan lagi. Saat Fang Yu pergi, seorang anak laki-laki yang tinggi dan tampan berjalan mendekati Song Lis. Halo, adik kelas. Saya Gao Junseng, ketua serikat siswa sekolah kami, dan saya adalah adik kelas tahun ini. Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum. Song Lis mengangkat kepalanya, menatap Gao Junseng, dan bertanya, halo, ada yang bisa saya bantu? Oh, aku hanya ingin bertanya padamu, adik kelas, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan serikat mahasiswa kami? Awalnya ini memerlukan penilaian, tetapi jika kamu bersedia, aku dapat mengizinkanmu bergabung sekarang, kata Gao Junseng. Bab 333, Topeng Orang Mati. Serikat mahasiswa, apakah ada keuntungan jika bergabung? Song Lis bertanya lagi. Gao Junseng menatap wajah Song Lis yang tanpa celah, menelan ludahnya, tersenyum seperti seorang pria sejati, dan berkata, ada banyak manfaat. Selain kredit ekstrakurikuler, hal yang paling berguna adalah kamu dapat bertemu banyak orang dan memperluas lingkaran sosialmu. Oh, jadi begitu. Biar aku pikirkan dulu. Song Lis menundukkan kepalanya dan berkata. Pikiran Gao Junseng sepenuhnya tertarik oleh kecantikan Song Lis. Untuk sesaat, dia mengabaikan semua etika sopan santun dan langsung duduk di kursi Fang Yu. Menyadari hal ini, semburat dingin melintas di wajah Song Lis, tetapi dia segera menyembunyikannya. Kakak senior Gao, sudah ada orang di sini. Song Lis berkata sambil tersenyum. Gao Junseng menatap lurus ke wajah Song Lis dan tidak dapat kembali sadar sejenak. Sekilas rasa jijik melintas di mata Song Lis, dan dia hendak melanjutkan bicaranya. Pada saat ini, dia melihat Fang Yu telah kembali. Kakak senior Gao, teman-temanku sudah kembali, bisakah kau, kata Song Lis. Tidak apa-apa, kalian ngobrol saja, aku duduk saja di sini. Pada saat ini, Fang Yu duduk di samping dan melanjutkan makannya. Mata Song Lis berbinar, dia melirik Gao Junseng, mengambil piring, berdiri, berjalan ke Fang Yu dan duduk lagi. Mengapa kamu tidak melanjutkan obrolannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Aku tidak mengenalnya. Dia bertanya apakah aku ingin bergabung dengan serikat mahasiswa, kata Song Lis. Oh, kalau begitu, silakan bergabung dengan kami. Bukankah serikat mahasiswa hebat? Kata Fang Yu. Tapi, Song Lis hendak berbicara. Pada saat ini, Gao Junseng datang lagi. Dia berjalan ke arah Song Lis dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, mohon pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Aku akan menemuimu nanti. Kesempatan itu langka. Kebanyakan orang harus melalui beberapa putaran wawancara untuk bergabung dengan serikat mahasiswa. Setelah mengatakan itu, Gao Junseng melirik Fang Yu dan berbalik. Gao Junseng berjalan kembali ke meja makan di kejauhan. Presiden Gao, bagaimana kabarnya? Bagaimana pertempurannya? 3 anak laki-laki maju dan bertanya.
Lebih indah lagi jika dilihat lebih dekat, kata Gao Junseng dengan mata menyala-nyala. Kami melihatnya, itu indah. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana sikap adik junior ini? Tanya anak laki-laki di sebelahnya. Dia sangat sopan. Dilihat dari pakaian dan temperamennya, dia pasti berasal dari tempat yang kecil. Beri aku waktu, aku pasti bisa memikatnya, kata Gao Junseng. Fang Yu menghabiskan makanan di piringnya lagi, lalu berdiri dan berkata kepada Song Lis, terima kasih atas traktirannya, aku pergi dulu. Apakah kamu akan pulang? Song Lis bertanya. Ya, Fang Yu menjawab. Baiklah kalau begitu, saya tunggu kehadiranmu di sekolah seni. Song Lis terkekeh. Fang Yu mengambil piring itu dan berbalik untuk pergi. Song Lis menatap punggung Fang Yu, matanya yang indah berkedip-kedip, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Fang Yu meninggalkan Universitas Nandu dan langsung kembali ke apartemennya. Duduk di sofa di ruang tamu, Fang Yu memikirkan Song Lis. Gadis ini sangat menarik. Dia tiba-tiba muncul di depan Fang Yu, lalu memulai percakapan dengan Fang Yu dengan cara yang tampaknya masuk akal, dan kemudian makan malam bersama. Rangkaian peristiwa ini berkembang secara alamiah tanpa celah besar apapun. Namun sayangnya, Song Lis masih menunjukkan kekurangan dalam percakapan berikutnya. Song Lis mengatakan dia lahir di daerah pegunungan terpencil dan ini adalah pertama kalinya dia tinggal di kota besar. Di sinilah masalahnya. Dia mengatakan dia sangat gembira ketika dia keluar dari stasiun kereta kemarin dan melihat kota besar. Namun hari ini di Universitas Nandu, sikap Song Lis tidak terlihat seperti seorang pemula. Meskipun Song Lis secara sadar mencoba untuk menyamarkan ekspresi ini, sayangnya, kemampuan aktingnya rata-rata, dan dia sering kali secara tidak sengaja mengungkapkan ekspresi aslinya. Hal yang paling kentara adalah saat menghadapi semua mata yang tertuju padanya, dia bersikap terlalu tenang dan kalem. Seorang gadis normal akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan baru dan dipandangi banyak lelaki asing. Tetapi Fang Yu berjalan bersama Song Lis sepanjang jalan, tetapi tidak menyadari adanya keanehan di wajah Song Lis. Mempertimbangkan berbagai keraguan, Fang Yu yakin ada sesuatu yang salah dengan Song Lis. Dia sengaja mendekati Fang Yu, mungkin dengan tujuan tertentu. Namun Fang Yu tidak terburu-buru untuk mengungkap Song Lis. Dia tertarik melihat apa yang Song Lis coba lakukan. Song Lis mungkin sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa targetnya adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Di mata Fang Yu, penyamarannya sama kikuknya dan penuh kesalahan bagaikan tarian anak-anak. Bagian paling barat Cina adalah gurun pasir yang luas. Karena tidak ada sumber air, tidak ada tempat di gurun ini yang cocok untuk dihuni manusia. Perbedaan suhu antara siang dan malam di gurun ini sangat besar. Suhu tertinggi pada siang hari dapat mencapai 40 atau 50 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari, dapat turun hingga minus 10 atau 20 derajat Celcius. Dan karena lokasinya, kemungkinan terjadinya badai pasir sangat tinggi. Dalam kondisi yang keras seperti itu, tak seorang pun mencoba menyeberangi gurun ini. Oleh karena itu, gurun ini juga disebut gurun kematian. Pada saat ini, tepat di tengah-tengah gurun, dapat dikatakan bahwa sejak terbentuknya gurun kematian ini, belum pernah ada manusia yang mencapai lokasi ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu bahwa ada lubang pasir besar di lokasi ini. Di bawah lubang pasir itu, sebenarnya ada istana yang megah. Sosok gelap berdiri di dalam istana. Menurut ingatanku dari kehidupan sebelumnya, istana ini akan ditemukan lebih dari 100 tahun kemudian, dan topeng kematian akan jatuh ke tangan seorang kultivator jiwa baru lahir. Namun dalam kehidupan ini, topeng kematian adalah milikku. Sosok ini tak lain adalah Chen Luo yang telah menghilang beberapa saat. Chen Luo menatap ke depan dengan penuh semangat. Di depannya, ada sebuah kursi yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dan di kursi itu ada patung yang sedang duduk. Patung itu berpenampilan seperti manusia, tetapi bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah zat transparan seperti kristal. Mata Chen Luo terfokus pada wajah patung itu. Pada bagian muka patung tersebut terdapat topeng yang tampak seperti kristal. Ini topeng kematian. Kenakan topeng kematian dan gunakan kekuatan kematian. Panggil roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur di bawah tanah. Di kehidupan sebelumnya, setelah kultivator jiwa baru lahir memperoleh topeng mayat hidup, dia menjadi hampir tak terkalahkan di dunia. Namun kemudian, biksu itu menghilang tanpa alasan yang jelas. Ada yang bilang dia meninggal karena serangan topeng kematian. Chen Luo mengerti, wajar saja jika senjata sihir kuno seperti itu bisa menjadi bumerang. Tetapi dia yakin bahwa dia memiliki cukup kekuatan dan keberuntungan untuk menahan serangan senjata ajaib apapun. Chen Luo berjalan mendekati patung itu, mengulurkan tangannya, dan mencoba melepaskan topeng di wajah patung itu. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Patung yang duduk di kursi benar-benar bergerak, mengangkat tinjunya, dan meninju dada Chen Luo. Chen Luo telah mengantisipasi hal ini dan menghindari serangan itu dengan mencondongkan tubuh ke samping, sementara pada saat yang sama melepaskan topeng dari wajah patung itu. Ledakan. Saat topeng mayat hidup itu dilepas, seluruh istana berguncang.
Patung di depannya berdiri dan melancarkan serangan ganas ke arah Chen Luo. Chen Luo menyipitkan matanya, tubuhnya bergerak seperti guntur, dan dia menghindari setiap serangan patung itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu dia menendang kakinya keras-keras untuk menjauhkan diri dari patung itu. Misi perlindunganmu telah selesai. Akulah penerus yang paling cocok untuk Mass of the Dead. Beristirahatlah dengan tenang di tanah. Chen Luo mencibir dan mengepalkan tangan kanannya. Bas! Cincin roh bumi di jari telunjuk tangan kanannya tiba-tiba bersinar. Chen Luo mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Debu di atas istana seketika menghilang dan mengembun di udara. Lalu Chen Luo mengayunkan tangan kanannya ke depan. Debu beterbangan menuju patung di depan. Aliran tanah, seperti air terjun, menghantam patung kristal dan menguburnya dalam sekejap. Chen Luo melompat dan kembali ke tanah. Melihat aliran pasir yang masih mengalir deras, Chen Luo sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan kanannya lagi. Sebuah cahaya muncul di cincin roh bumi. Ledakan. Aliran pasir tersebut memenuhi seluruh lubang pasir tempat istana asli berada, mengubahnya menjadi tanah datar. Chen Luo tersenyum bangga dan menarik tangan kanannya. Pada saat yang sama, cahaya di cincin roh bumi juga menghilang. Chen Luo menatap topeng mayat hidup di tangan kirinya dengan penuh kegembiraan di matanya, lalu menempelkannya ke wajahnya. Bas! Begitu topeng mayat hidup yang bagaikan kristal itu menyentuh kulit wajah Chen Luo, langsung terdengar suara. Lalu, ia meleleh begitu saja di kulit wajah Chen Luo. Ah! Chen Luo merasakan sakit yang tajam di wajahnya dan berteriak kesakitan. Baru setelah puluhan detik kemudian jeritan kesakitannya berhenti. Pada saat ini, Chen Luo berkeringat deras. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Chen Luo menarik napas dalam-dalam beberapa kali lalu menyentuh pipinya. Setelah beberapa detik terdiam, dia menatap ke langit dan tertawa. Hahaha, topeng mayat hidup sepenuhnya milikku. Kalau saja ada orang di sana, mereka pasti akan ketakutan melihat pemandangan itu hingga mereka akan jatuh ke tanah. Di belakang Chen Luo yang sedang tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tiba-tiba muncul bayangan hitam besar. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bayangan hitam ini, itu adalah wajah hantu yang terdistorsi. Pada saat ini, wajah hantu itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah tertawa bersama Chen Luo. Bab 334 Sialan. Chen Luo tertawa lama sebelum berhenti. Kulitnya kembali normal, dan bayangan hitam besar di belakangnya menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Topeng orang mati telah diperoleh. Selanjutnya, otak Chen Luo berputar cepat. Dia memiliki semua kenangan dari kehidupan sebelumnya, dan dia hanya perlu berpikir hati-hati untuk mengingat harta apa yang belum lahir. Rencana awalnya adalah mengumpulkan 3 cincin yang paling penting dan paling rentan terlebih dahulu, lalu mencari harta karun lainnya. Dan faktanya persis seperti yang dipikirkannya. Seperti yang diduga, ada masalah dengan pengumpulan 3 cincin spiritual. Cincin halus itu jatuh ke tangan orang lain. Tapi Chen Luo tidak terburu-buru. Dia telah memperoleh 2 dari 3 cincin spiritual, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukan cincin spiritual yang kosong. Cincin roh bumi dan cincin roh air akan beresonansi dengan cincin roh langit. Dia hanya perlu menerobos ke tahap jiwa baru lahir untuk mengaktifkan kedua cincin itu sepenuhnya dan menemukan cincin halus itu. Jika kau berani menelan cincin eterealku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Chen Luo memikirkan tentara bayaran itu dan amarah membara di hatinya. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, dia tidak pernah tertipu seperti ini. Selanjutnya, aku akan mendapatkan warisan Taois Wuji, lalu menerobos ke tahap jiwa baru lahir, lalu mencari cincin Kongling. Ekspresi Chen Luo dingin, dan dia menggerakkan kakinya dan terbang menjauh. Bulan Agustus akan segera berakhir, dan perguruan tinggi dan universitas di seluruh China mulai dibuka. Fang Yu menerima pesan teks dari Guo Gang, memberitahunya bahwa tanggal mulai pasti sekolah seni adalah tanggal 2 September dan kelas pertama Fang Yu akan diadakan pada Rabu sore minggu kedua. Dalam beberapa hari terakhir, Fang Yu tinggal di rumah dan terus meningkatkan teknik melahap jiwa. Adapun Jiang Dao dari Istana Ziyan, dia telah meminta Qin Yimo dan Xia Xiaoying untuk membantunya mencari orang-orang yang menguasai rahasia Ziyan di seluruh Tiongkok. Jika ada berita, dia akan segera mengambil tindakan. Pada tanggal 1 September Fang Yu menerima telepon dari Tang Xiaorou. Fang Yu, kemana saja kamu selama ini? Mengapa tidak ada yang menjawab panggilanku? Tang Xiaorou mengajukan serangkaian pertanyaan. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Petik 2. Saya mendaftar ke Fakultas Keuangan di Universitas Nandu. Bagaimana dengan Anda? Anda kuliah di fakultas mana? Tang Xiaorou bertanya. Saya tidak mendaftar ke perguruan tinggi manapun, kata Fang Yu. Hah? Apa maksudmu? Tang Xiaorou tertegun dan bertanya. Maksudku, aku tidak akan kuliah lagi. Fang Yu berkata dengan nada santai. Petik 2. Petik 2. Tang Xiaorou terdiam beberapa saat, lalu dia bereaksi dan berkata dengan penuh semangat, kamu, apa maksudmu? Saya tidak mendaftar ke universitas dan saya tidak akan sekolah lagi, kata Fang Yu. Bagaimana mungkin kamu tidak belajar?
Kamu mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kamu bisa memilih universitas terkenal manapun di Tiongkok, tetapi kamu memilih untuk tidak belajar. Kamu. Tang Xiaorou sangat kecewa padanya sehingga dia menjadi sedikit marah. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Aku. Tang Xiaorou begitu marah hingga sesaat dia lupa apa yang ingin dia katakan. Jika tidak ada hal lain, saya tutup teleponnya, kata Fang Yu. Jangan, kamu masih di Nandu sekarang. Tang Xiaorou bertanya tergesa-gesa. Ya, Fang Yu menjawab. Saya sekarang juga di Nandu. Apakah Anda, ada waktu nanti? Tang Xiaorou bertanya dengan suara tiba-tiba lebih rendah. Apa, kamu mau mentraktirku makan? Kalau memang mau makan, aku bisa pertimbangkan untuk pergi. Kalau tidak ada makanan, aku tidak akan pergi, kata Fang Yu. Baiklah, aku hanya ingin mengajakmu makan sesuatu, dan omong-omong. Tang Xiaorou tidak melanjutkan. Kita mau makan di mana? Fang Yu bertanya. Yah, ada restoran barat di dekat tempat tinggalku yang kelihatannya cukup bagus. Namanya Restoran Barat Yuhe. Letaknya di pusat Nandu dan sangat mudah ditemukan, kata Tang Xiaorou. Oke, Fang Yu menutup telepon dan berjalan keluar ruangan. Dia telah tinggal di apartemennya selama lebih dari seminggu dan sudah waktunya untuk berjalan-jalan. Di sisi lain, Tang Xiaorou meletakkan teleponnya, dan pipinya yang indah sedikit memerah. Lebih dari 40 menit kemudian, Fang Yu tiba di Restoran Barat Yuhe. Tang Xiaorou sedang duduk di dekat jendela di restoran. Ketika dia melihat Fang Yu, dia melambaikan tangan dengan tergesa-gesa. Fang Yu berjalan maju dan duduk di depan Tang Xiaorou. Melihat pemandangan ini, wajah para pria di restoran yang diam-diam memperhatikan Tang Xiaorou semuanya sedikit berubah dan mereka mendesah dalam hati. Saya pikir wanita cantik ini sendirian, jadi saya akan pergi dan mengobrol dengannya. Tetapi setelah Fang Yu muncul, gagasan ini harus dikesampingkan. Tang Xiaorou menatap Fang Yu di depannya, matanya yang indah berkedip-kedip, dan berkata, Fang Yu, kita belum bertemu selama lebih dari 2 bulan. Sudah lama sekali. Aku tidak merasakan apapun, kata Fang Yu. Kau tidak punya hati, tentu saja kau tidak punya perasaan. Tang Xiaorou mendengus dan berkata. Melihat Fang Yu lagi, suasana hati Tang Xiaorou entah kenapa membaik. Tetapi ketika dia memikirkan keputusan Fang Yu, dia menjadi marah lagi. Fang Yu, apakah kamu benar-benar tidak mendaftar ke universitas? Apakah kamu berbohong padaku? Tang Xiaorou mencondongkan tubuh ke depan, menatap wajah Fang Yu dan bertanya. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tidak mendaftar untuk masuk. Fang Yu mengangkat bahu dan menjawab. Tang Xiaorou langsung kehilangan semangatnya, dan berkata dengan ekspresi kesal, bagaimana mungkin kamu tidak mendaftar? Kamu mendapat nilai setinggi itu, bagaimana mungkin kamu tidak melanjutkan ke universitas? Sungguh sia-sia. Sementara Tang Xiaorou mengobrol, Fang Yu memanggil pelayan dan memesan 2 steak. Aku tidak mau memakannya, pesan saja porsimu sendiri, kata Tang Xiaorou. Saya hanya memesan porsi saya sendiri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya, merasa sedikit rumit. Dia awalnya berpikir bahwa dia masih bisa sekelas dengan Fang Yu selama 4 tahun kuliah. Namun kini gagasan itu hancur. Dia khawatir Fang Yu tidak akan mendaftar ke Universitas Nandu dan pergi ke Beijing. Namun tak disangka, Fang Yu malah tidak mendaftar masuk. Tang Xiaorou merasa semakin tidak nyaman semakin dia memikirkannya, dan menghela nafas berat. Fang Yu menatap Tang Xiaorou dengan bingung dan bertanya, mengapa kamu mendesah? Apakah aku tidak melanjutkan kuliah berdampak besar padamu? Tentu saja besar. Tang Xiaorou menjawab tanpa ragu-ragu. Di mana yang besar? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Begitulah. Tang Xiaorou hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Fang Yu, dia segera menutup mulutnya, dan 2 rona merah muncul di pipinya yang cantik. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku mengatakannya. Tang Xiaorou mengambil limun di atas meja dan menyesapnya. Tidak lama kemudian, 2 steak yang dipesan Fang Yu diantar ke meja. Fang Yu menundukkan kepalanya dan mulai menghabiskan 2 steak besar, sementara Tang Xiaorou berbalik untuk melihat keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Pada saat ini, Tang Xiaorou tiba-tiba menyadari bahwa di meja di luar restoran, ada seorang pria mengenakan kacamata hitam, sedang menatapnya. Tang Xiaorou sering menjumpai pandangan serupa dan tidak lagi terkejut. Tetapi gerakan pria itu selanjutnya membuat wajah Tang Xiaorou berubah. Pria itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah tampannya. Dilihat dari wajahnya, pria ini berusia sekitar 30 tahun, dengan sepasang mata kuning yang unik. Dia menatap Tang Xiaorou, berkedip, lalu menciumnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiaorou menghadapi perilaku yang begitu berani. Wajahnya langsung berubah dan dia berbalik. Fang Yu masih berkonsentrasi memakan steak. Tang Xiaorou hendak menjelaskan situasi tersebut kepada pelayan ketika pria itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya.
Namun Tang Xiaorou tetap berkata, pria di luar itu terus menatapku, bisakah kau berbicara dengannya? Tidak masalah, Nona. Pria mana yang sedang Anda bicarakan di luar sana? Tanya pelayan itu. Tang Xiaorou menunjuk ke kursi tempat pria itu duduk di luar jendela dan berkata, itu pria berjas itu. Namun saat itu, pelayan itu tampak bingung dan berkata, Nona, kursi itu, tidak ada yang menempati. Mendengar ini, wajah Tang Xiaorou langsung berubah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat keluar jendela. Pria itu masih duduk di sana. Dia duduk di sana. Bagaimana bisa kau bilang tidak ada seorang pun di sana? Tang Xiaorou menunjuk keluar jendela lagi dan berkata. Pelayan itu bingung dan tidak mengerti apa maksud Tang Xiaorou. Dalam pandangannya, kursi itu kosong dan tidak ada seorang pun yang duduk di sana. Nona, apakah Anda menunjuk orang yang salah? Pelayan itu bertanya dengan sabar. Tang Xiaorou melihat keluar jendela, wajahnya pucat. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menoleh dan menyeringai pada Tang Xiaorou. Ah! Tang Xiaorou ketakutan oleh senyuman ini, seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak. Para tamu di meja sekitar tertarik oleh teriakan itu dan menoleh ke arah Tang Xiaorou. Wajah Tang Xiaorou pucat saat ini. Jelas terlihat seorang laki-laki duduk di kursi luar jendela, dan dia terus menatapnya. Tapi pelayan itu tidak bisa melihat pria ini. Alur ceritanya mirip sekali dengan film horor yang pernah dia tonton sebelumnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa cerita seperti itu akan terjadi di dunia nyata. Nona, apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda butuh bantuan? Pelayan itu juga sedikit panik. Karena penampilan Tang Xiaorou tampak tidak normal. Dia baik-baik saja, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Fang Yu menghabiskan steak di piring, mendongak dan berkata kepada pelayan. Petik 2 titik titik titik. Oke, pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat Fang Yu menghabiskan steaknya, Tang Xiaorou meraih tangan Fang Yu seolah menemukan sedotan penyelamat, dan bertanya dengan gugup, Fang Yu, lihat keluar jendela, apakah ada pria yang duduk di kursi itu? Fang Yu melirik keluar jendela, menyipitkan matanya sedikit, lalu berbalik dan melihat wajah Tang Xiaorou yang penuh ketakutan, dan perasaan jahat pun menyergapnya. Tidak ada apa-apa, kata Fang Yu. Kamu tidak bisa melihat. Tang Xiaorou benar-benar pingsan. Pria itu jelas duduk di luar jendela, tersenyum padanya. Tetapi tidak seorang pun dapat melihat lelaki ini kecuali dia. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Dia melihat hantu. Bab 335 Santo. Setelah memastikan ini, Tang Xiaorou hampir menangis. Tidak seorang pun dapat melihat pria ini, yang berarti tidak seorang pun dapat menolongnya. Menurut alur film horor, dia akhirnya akan dibunuh oleh hantu saat dia sendirian. Menatap Tang Xiaorou dengan air mata di matanya, Fang Yu merasa lucu. Bayar tagihannya, lalu ayo berangkat, kata Fang Yu. Baru setelah mendengar suara Fang Yu, Tang Xiaorou tersadar dari dunia ketakutan di hatinya. Baiklah, baiklah. Tang Xiaorou memanggil pelayan, mengeluarkan beberapa uang kertas dari tas tangan yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada pelayan. Kemudian, dia buru-buru bangkit dan menarik Fang Yu keluar. Dia selalu merasa restoran ini menyeramkan, dan makin lama dia duduk di sana, makin tidak nyaman perasaannya. Saat ini, saya hanya ingin segera pergi. Fang Yu ditarik keluar restoran oleh Tang Xiaorou dan berjalan menuju trotoar di luar. Saat itu pukul 2 siang, matahari bersinar cerah, dan suhu sekitar tidak rendah. Tetapi Tang Xiaorou merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Dia memegang tangan Fang Yu dan berjalan maju tanpa tujuan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tang Xiaorou bahkan tidak berani menoleh, karena takut melihat pria itu masih mengikutinya. Kemana kamu ingin pergi? Setelah berjalan agak jauh, Fang Yu bertanya dari belakang. Tang Xiaorou berhenti dan berbalik untuk melihat Fang Yu. Baginya saat ini, Fang Yu adalah satu-satunya pendukung yang dapat diandalkan. Fang Yu, aku akan memberitahumu sesuatu, kamu harus percaya padaku. Tang Xiaorou berkata dengan wajah pucat. Ada apa? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Baru saja di restoran, bukankah aku bertanya padamu, kata Tang Xiaorou dengan suara gemetar. Saat berbicara, dia tanpa sengaja melirik ke belakang Fang Yu dan melihat sosok hitam. Itu dia prianya. Tang Xiaorou tidak dapat menahannya lagi, dia berteriak, membenamkan kepalanya di pelukan Fang Yu, dan mengulurkan tangan untuk memeluk Fang Yu erat-erat. Fang Yu, aku bertemu hantu. Tang Xiaorou terisak-isak. Seluruh tubuh Tang Xiaorou bergetar hebat, dan dia jelas-jelas ketakutan luar biasa. Ketahanan psikologis gadis ini tidak cukup kuat. Fang Yu berpikir dalam hati. Fang Yu, percayalah, hantu itu benar-benar ada, tangis Tang Xiaorou. Tentu saja aku percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Hanya saja, pria yang kau lihat itu bukanlah hantu. Fang Yu berkata dengan ringan. Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan air mata di matanya. Fang Yu dengan lembut mendorong Tang Xiaorou menjauh, berbalik untuk melihat pria berpakaian hitam yang berdiri tidak jauh, dan berkata, apakah benar-benar menyenangkan menggunakan sihir untuk menakut-nakuti orang?
Pria itu awalnya mengira Fang Yu tidak bisa melihatnya. Tetapi kata-kata Fang Yu membuat wajahnya berubah. Bagaimana dia bisa melihatku? Aku jelas-jelas menggunakan teknik tembus pandang. Pria itu merasa ngeri. Tetapi dia bereaksi cepat. Seni menghilang adalah teknik rahasia yang diajarkan oleh Sang Santo, jadi pasti tidak akan ada masalah. Pihak lain hanya menggertak. Selama dia tidak bersuara, dia tidak akan memperlihatkan dirinya. Menurutmu aku melihatmu. Baiklah. Fang Yu tersenyum sinis dan mengulurkan tangan ajaibnya untuk meraih ke depan. Pria itu segera merasakan suatu kekuatan besar menariknya ke depan. Engah. Pria itu jatuh di depan Fang Yu seperti anjing yang mengunyah lumpur, dengan darah mengalir dari hidungnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu dengan senyum di wajahnya. Apakah menyenangkan? Fang Yu bertanya. Pria itu berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ada suatu gaya yang menekannya, dan gaya itu menjadi semakin berat dan berat. Pada saat itu, pria itu tidak tahu kalau dia telah menabrak tembok. Fang Yu di depannya benar-benar dapat melihatnya, dan kekuatannya jauh di atas kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan memohon belas kasihan, "Guru, saya hanya kehilangan akal sesaat, tolong biarkan saya pergi." "Membiarkanmu pergi?" Tanyakan padanya apakah dia setuju. Fang Yu menoleh menatap Tang Xiaorou yang tertegun di sampingnya. Tang Xiaorou belum bereaksi dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah Fang Yu pernah melihat pria ini sebelumnya? Mengapa Anda tiba-tiba mengambil tindakan? Kau membuatku takut sampai mataku bengkak karena menangis. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tekanan pada pria itu meningkat. Pria itu menjerit kesakitan. Karena saat itu tengah hari, tidak ada seorang pun yang lewat di jalan ini. Oleh karena itu, teriakan laki-laki itu tidak mempunyai pengaruh apapun. "Tuan, saya adalah seorang perwira dari Sekte Wushen. Mohon maafkan saya demi uskup." Lelaki itu tahu, jika ia terus seperti ini, ia akan lumpuh, sekalipun ia tidak mati. Jadi dia hanya bisa mencoba segala cara yang mungkin untuk melarikan diri. Kalau saja Fang Yu kebetulan tahu tentang kultus Wushen, dia mungkin akan mengampuni dia. Benar saja, setelah mendengar kata-kata pria itu, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. "Apakah kamu dari aliran Wushen?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, saya sekretaris cabang Nandu dari Sekte Wushen. Nama saya Liang Wanhao." Pria itu mengangguk berulang kali dan berkata, "Cabang Nandu." Fang Yu merenung sejenak. Liang Wanhao tahu bahwa kata-katanya berhasil. Fang Yu, seperti yang diduga, tahu tentang kultus Wushen. "Tuan, aku benar-benar tahu aku salah. Demi Wushen Cult, kumohon biarkan aku pergi." Liang Wanhao menyerang selagi besinya panas dan melanjutkan. "Demi Sekte Wushen." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah, selama kamu menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan membiarkanmu pergi." Baiklah, aku akan menjawab semua pertanyaanmu." Liang Wanhao berkata dengan ekspresi senang di wajahnya. "Di mana alamat cabang Nandu Anda?" Fang Yu bertanya. Ya, ekspresi Liang Wanhao berubah. Dia tidak menyangka bahwa saat Fang Yu bertanya, dia menanyakan tentang sesuatu yang sangat dilarang gereja untuk diungkapkan kepada orang luar. Terutama dalam 2 atau 3 bulan terakhir, larangan tersebut menjadi semakin ketat. Tetapi jika dia tidak menjawab pertanyaan Fang Yu sekarang, dia akan menderita. Di sebuah gunung di pinggiran kota Nandu. Setelah membuat keputusan, Liang Wanhao menjawab dengan samar. Fang Yu tahu bahwa Liang Wanhao tidak jelas, tetapi dia terus bertanya, "Lalu di mana markas besar Sekte Wushenmu?" Ini aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya seorang pejabat cabang, dan posisiku di gereja sangat rendah, kata Liang Wanhao dengan ekspresi getir di wajahnya. Baiklah, pertanyaan terakhir. Mengapa kamu berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Liang Wanhao tanpa sadar melirik Tang Xiaorou yang berdiri di samping Fang Yu. Sejujurnya, dia berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti Tang Xiaorou sepenuhnya karena dorongan hati. Awalnya, dia hanya ingin melihat kecantikan Tang Xiaorou. Namun kemudian, Tang Xiaorou ingin meminta pelayan itu untuk mengusirnya, jadi dia memanfaatkan situasi tersebut dan menggunakan teknik tembus pandang yang baru saja dipelajarinya. Pengaruh dari menjadi tidak terlihat itu sangatlah besar, dan Tang Xiaorou menjadi sangat ketakutan. Kemudian, Liang Wanhao menjadi tertarik dan mengikuti Tang Xiaorou, berharap menemukan kesempatan baginya untuk pergi sendiri dan menjatuhkannya. Tetapi ide ini tidak dapat diungkapkan dengan lantang, apapun yang terjadi. Jika Fang Yu di depannya bukan pacar gadis itu, dia mungkin akan menjadi pengawal atau semacamnya. Jika kamu mengatakan pikiranmu yang sebenarnya, kamu pasti akan disiksa. Aku baru saja mempelajari seni menghilang dan ingin mencobanya. Aku sama sekali tidak punya niat jahat, kata Liang Wanhao hati-hati. Siapa yang mengajarimu teknik ini? Fang Yu bertanya. Ya, dia adalah orang suci di gereja kami. Jawab Liang Wanhao. Santo. Fang Yu mengerutkan kening. Liang Wanhao menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia lagi.
Namun, Fang Yu tidak terus bertanya tentang masalah ini, yang membuatnya merasa lega. Guru, saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Liang Wanhao bertanya penuh harap. Tentu saja tidak. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Tak satu pun dari 3 jawabanmu benar. Apakah kau masih ingin pergi? Sambil berbicara, Fang Yu berjongkok. Wajah Liang Wanhao berubah drastis dan dia hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke dahi Liang Wanhao. Cahaya putih menyala di ujung jari. Tatapan mata Liang Wanhao langsung menjadi tumpul. Fang Yu memasuki jiwa Liang Wanhao dan mencari ingatannya. Tak lama kemudian, Fang Yu melihat pemandangan satu demi satu. Selain beberapa hal sepele dalam hidup, beberapa poin kenangan yang penting adalah kenangan tentang Liang Wanhao yang bergabung dengan Sekte Wushen dan kenangan tentang pertemuan terkini dalam sekte tersebut. Kenangan pertama tidak begitu berharga, namun kenangan kedua membuat Fang Yu sangat khawatir. Dalam kenangan ini, Liang Wanhao berdiri di antara sekelompok orang percaya yang berpakaian sama dengannya. Di depan mereka berdiri 2 pria berjubah ungu. Di antara kedua pria berjubah ungu itu berdiri sosok lain. Orang ini mengenakan jubah putih bersih dan membelakangi semua orang. Dilihat dari sosoknya, orang ini adalah seorang wanita. Santo akan segera menjalankan misi yang sangat penting di Nandu. Semua orang, harap perhatikan, selama periode waktu ini, kalian tidak boleh mengungkapkan identitas kalian. Dimanapun kalian berada, hadapi siapapun. Kecuali pihak lain adalah anggota gereja, kalian tidak boleh mengungkapkan apapun tentang gereja kita. Kata salah satu pria berjubah ungu. Selain itu, Sein mungkin terkadang membutuhkan bantuanmu. Apapun perintah yang diberikannya, kamu harus segera melaksanakannya. Jangan pernah lalai. Pria berjubah ungu itu melanjutkan. Jernih. Semua yang hadir menjawab serempak. Baiklah. Selanjutnya, Sang Santo akan mengajarkanmu sebuah mantra sihir, kau harus mendengarkannya baik-baik, lanjut pria berjubah ungu itu. Lalu, orang suci itu berbicara. Suaranya terdengar netral, seolah-olah disamarkan. Dan apa yang dikatakannya adalah tentang rumus teknik tembus pandang. Setelah mengajarkan teknik ini, orang suci itu pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Setelah membaca ingatan ini, Fang Yu dengan santai memindai ingatan Liang Wanhao lainnya. Dari ingatan yang terpecah-pecah ini, Fang Yu mengetahui bahwa ada banyak yang disebut pejabat seperti Liang Wanhao di cabang Nandu. Orang-orang ini dianggap sebagai tokoh terkenal di dunia sekuler. Ada yang menjadi presiden perusahaan, ada pula yang menjadi elit di industri keuangan. Misalnya, Liang Wanhao adalah pemilik perusahaan dekorasi. Orang-orang ini tersebar dari semua lapisan masyarakat, dan pengaruh gabungan mereka sangat berharga. Mungkin karena itulah pria berjubah ungu itu mengatakan bahwa Sang Santo mungkin memerlukan bantuan orang-orang ini. Fang Yu menghapus ingatan Liang Wanhao tentang hari ini, dan kemudian menarik kesadaran spiritualnya. Dia berdiri dan menendang Liang Wanhao. Liang Wanhao terjatuh ke tanah dan pingsan, dengan darah dari hidungnya di seluruh wajahnya. Ayo pergi. Fang Yu berkata pada Tang Xiaorou, lalu berbalik untuk pergi. Santo. Saat Fang Yu berjalan, dia teringat sosok berpakaian putih dalam ingatan Liang Wanhao. Sosok ini memberinya perasaan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Siapa ini? Fang Yu melangkah beberapa langkah dan kerutan di dahinya tiba-tiba mengendur. Ternyata itu dia.